Halo, selamat malam para kawan kumis. Apa kabar nih semuanya? Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di Kumis Podcast ini, di mana saya akan membacakan cerita dari seseorang pengirim yang bernama Randy Kurniawan, di mana ia mengalami kisah itu pada saat dia masih sekolah di bangku SMA. Dan kejadian ini terjadi saat ia liburan dan menginap di sebuah penginapan di daerah Kabupaten Bandung Barat. Oh iya, dan mengingatkan lagi untuk kalian yang ingin menjadi narasumber atau berbagi pengalaman mistisnya, bisa kirim langsung di Gmail yang sudah tertera di deskripsi. Dan mungkin langsung saja pada ceritanya, biar gak penasaran lagi, dan simak video berikut. Jadi awal mula ceritanya, pada saat kejadian itu saya berencana berlibur dengan keluarga karena ingin menikmati hari libur setelah ujian nasional di sekolah, dimana waktu itu sekitar tahun 2017 silam. Saya dan keluarga berniat liburan ke daerah yang berada di Bandung Barat, karena memang memilih ke daerah sana untuk mengunjungi salah satu resort juga. Singkat cerita, pada saat itu saya dan keluarga berangkatlah dari rumah, karena rumah saya itu di daerah Margahayu Bandung. Kami berangkat menggunakan mobil dan pada saat itu berangkat pada sekitar jam 4 sore lah. Dan di jalan pun agak sedikit macet pada hari itu. Akhirnya kami pun berangkat sore karena ingin sampai di sana itu agar di malam hari, karena kami berniat langsung berendam di pemandian air panas yang berada di sana. Lalu dan akhirnya kami pun sampai, dan setelah itu kami langsung berendam. Lumayan lama juga kami berendam, sampai waktu gak kerasa itu udah mau tengah malam. Setelah selesai kami berendam, kami pun langsung berangkat lagi untuk menuju ke penginapan. Dan waktu itu sekitar jam setengah 11-an malam ya. Dan akhirnya sampailah kita di penginapan tersebut. Emang waktu itu suasana sangat dingin dan hening. Pas sampai juga saya lihat penginapan itu agak sedikit jadul. Mungkin emang dibangun dari waktu zaman dulu. Singkat cerita, setelah mendapatkan kamar, kami pun langsung beristirahat. Dimana waktu itu kami memesan 2 kamar, karena saya dan adik saya beristirahat di satu kamar yang terpisah. Setelah 1 jam beristirahat dan tertidur, saya pun terbangun. Karena emang waktu itu ibu saya menyuruh saya ke warung yang katanya ada di area penginapan, karena waktu itu katanya warung itu buka 24 jam. Ibu saya menyuruh untuk membeli sesuatu peralatan mandi yang kurang, karena emang sebelum berangkat agak terburu-buru sih. Akhirnya saya turun untuk ke warung sambil berniat untuk merokok di luar, karena emang sekalian gitu. Soalnya waktu pada saat itu saya kalau ngerokok masih ngumpet-ngumpet gitu. Singkat cerita, pada saat berjalan keluar tuh, di situ ada satpam. Tiba-tiba si bapak satpam itu nanya,
Mau kemana dek, katanya. Saya jawab, saya bilang mau ke warung waktu itu sama si bapak. Masih buka kan pak, tanya saya waktu itu. Di situ si bapak satpamnya bilang, ya udah deh, setelah ke warung langsung aja ya ke atas, gak enak udah malam soalnya. Tapi saya sempat menghiraukan, dan saya emang ngelakuin niat saya yang emang mau ngerokok. Gak kerasa saya ngopi sambil ngerokok itu udah sekitar setengah jam lebih. Dan itu posisinya waktu itu saya ngerokok ada di taman belakang di penginapan tersebut. Gak lama di situ saya dikagetkan sama satpam yang tadi menyapa saya. Terus dia bilang, loh kan udah dibilang deh langsung balik lagi aja, katanya. Ini malah nongkrong di sini. Waktu itu dengan sedikit kaget, terus saya jawab, iya nih pak, sambil ngadem dulu sebentar, kata saya. Sambil duduk, si bapak itu langsung meminta agar dia ikut nongkrong sama saya. Tanpa merasa aneh, saya mengiyakan. Walaupun padahal dia kan tadi menyuruh saya balik tuh. Tapi karena ngerasa ada teman, jadi waktu itu saya malah keasikan ngobrol sama si bapak satpam. Sampai adalah sekitar sejaman. Dan gak lama kemudian si bapak itu tiba-tiba cerita tentang di penginapan ini, bahwa dulu katanya ada kejadian pegawai yang meninggal di sini sekitar seminggu yang lalu. Dan itu alasannya, makanya nyuruh saya balik lagi, katanya. Setelah itu si bapak bercerita, saya pun merasa sedikit merinding. Dan anehnya si bapak itu agak sedikit tampak sedih saat waktu nyeritain ngobrol. Dan yang bikin saya kaget lagi, pada saat itu tiba-tiba si bapak wajahnya berubah, ekspresinya jadi datar. Dan waktu itu saya lihat si bapak itu kok jadi pucat. Terus si bapaknya sambil ngelihat saya dengan tajam gitu tatapannya. Saat itu saya merasa sangat syok, gak bisa berkata-kata. Dan si bapak itu bilang kayak tulungan kuring. Ya itu kalau di bahasa Indonesiain artinya kayak bantu saya gitu. Katanya bantu saya. Saat itu pun saya tambah beku dong, gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan mau gerakin kaki juga di situ sangat susah. Ngomong aja nggak bisa, kayak mungkin karena syok juga, karena panik. Dan gak lama saya di situ nggak ingat apapun. Saya terjatuh pingsan pada saat itu karena syok banget. Dan akhirnya keesokan harinya saya terbangun sadar dengan keluarga dan satpam yang beda di keliling saya. Tampak saya lihat hari itu udah cerah, karena yang saya ingat semalam saya berada di taman belakang terakhir yang berada di penginapan tersebut. Setelah saya dikasih minum, ditenangin gitu sama orang-orang situ, sama keluarga juga, sama pegawai satpam yang beda itu. Terus saya ditanya kenapa. Saya langsung menceritakan aja kejadian yang semalam saya alami.
Dan ternyata benar kata satpam yang beda itu. Dia bercerita bahwa emang sekitar seminggu yang lalu di penginapan ini, di sini ada pegawai yang meninggal, yaitu satpam sebelumnya yang kerja di penginapan ini. Katanya gitu kata satpam yang beda ini. Di situ saya hanya bisa diam dan keingat kejadian sebelumnya sambil berdoa, masih syok dan sambil berkata dalam hati, berarti semalam itu saya ngobrol dengan satpam yang seminggu lalu meninggal di sini. Entah apa alasannya arwah itu menemui saya. Yang pasti berarti dia menceritakan orang yang meninggal itu adalah dirinya sendiri. Dan itulah cerita mistis atau pengalaman yang dialami oleh seorang pengirim bernama Randy Kurniawan. Terima kasih banyak untuk Randy udah berpartisipasi mengirim ceritanya ke Jenis Podcast, udah mensupport kami. Dan itu ceritanya mungkin gimana tuh menurut kalian, tanggapan kalian? Dan pesan saat ini, tetap berdoa dimanapun kalian berada, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita. Semoga cerita ini bisa menjadi contoh untuk kalian agar tetap waspada dan tetap terus mengingat Tuhan. Mungkin segitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita di Kumis Podcast ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.